Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita katakan slogan kita, GKSI Glory to Glories. Di hatiku, di hatiku, di hatiku berkemuliaan bagi Bapa. Amin. Sebelum kita mengangkat pujian kita katakan, Yesus cahayaku. Yes Tuhan, Kau Yesus cahayaku, terang setiap jalan hidup kami. Amin. Beri kemuliaan bagi Bapa. Saat ini kita akan menyembah Tuhan, ya Yesus Kristus yang hidup untuk kita. Kita berikan hati kita untuk menyembah Dia. Kita katakan kasih setiamu yang kuasa.
Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima Tuhan Yesus. Berkat-Mu yang telah ku terima. Sampai membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, biji matamu, dengan apa luas Tuhan baik, puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan baik, puji dan sembah. Kita katakan kasih setiamu yang kurasakan. Mari jemaat kita lebih lagi mengangkat pujian. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima Yesus. Berkat-Mu yang telah ku terima. Sampai membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan baik, puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Dari biji matamu, biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan baik, puji dan sembah. Puji dan sembah. Puji dan sembah. Sekali lagi, puji dan sembah. Mari kita
Kami bersyukur Yesus. Engkau cahaya bagi kami.
Kau menjaga hidupku dengan terbaik. Dan dari awal kita katakan, aku tak perlu khawatir dengan kata-kata. Amin. Ku tak perlu panik terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut, ku melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjaga hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjaga hidupku dengan kebaikan-Mu. Sekali lagi kau menjaga hidupku. Kau menjaga hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau baik Tuhan, Kau selalu ada buat kami Tuhan. Seperti yang awan yang baik Tuhan, Kau yang menjaga dari siang. Kau menjaga hidup kami Tuhan. Tuhan, Kau layakkan kami di hadapan-Mu Bapa. Engkau yang menjadikan tidak ada menjadikan ada. Tuhan, Kau jadikan kami biji mata-Mu dan anak-Mu Tuhan. Kau layakkan kami Bapa. Berkat-Mu yang telah kuterima Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom. Siap memuji Tuhan? Ada sukacita? Kita katakan Tuhan Yesus itu baik loh. Mari kita katakan Allah kita besar. Allah kita besar dan sungguh
jiwaku ditebus olehnya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada kecilan. Aku kata-katalah betapa besar kasih-Nya. Firman dan kebenarannya. Mari kita buka hati kita. Kita katakan kebahagiaan di Allah. Kebahagiaan dialami, masalah yang kita hadapi, semuanya akan berlalu. Tiada yang janjimu Tuhan yang tak akan pernah berubah. Hanya kuasa-Mu Tuhan, mujizat yang terjadi. Peganglah tanganku, tutuplah mataku, berkatilah hidupku, ku serahkan padamu. Peganglah tanganku, tutuplah mataku, berkatilah hidupku, ku serahkan padamu. Pedanglah tanganku, tutuplah langkahku, berkatilah hidupku, ku serahkan padamu. Pedanglah tanganku, tutuplah langkahku, berkatilah hidupku, ku serahkan padamu. Kebahagiaan dialami, masalah yang kita hadapi, semuanya akan berlalu. Tiada janji-Mu Tuhan yang tak akan pernah berubah. Hanya kuasa-Mu Tuhan, mujizat yang terjadi. Peganglah
serahkan padamu. Haleluya. Berkati rumah hidupku, ku serahkan padamu. Haleluya Tuhan Yesus. Berikan suara-suara itu Tuhan. Haleluya Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika Engkau memegang tangan kami, Engkau menuntun langkah kami. Kami tidak dalam bahaya, tetapi kami dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, Kau hadir di sini, Kau ada bersama dengan kami. Lawat setiap kami Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, buka hatimu. Terima lawatan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang sudah berdoa katakan amin. Haleluya. Berikan salam-salam untuk Tuhan. Silakan duduk tim worship leader. Terima kasih untuk pelayanan hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Amin. Percaya Bapak Ibu Saudara, mungkin kau merasa keadaanmu tidak baik. Engkau merasa tadi engkau ke gereja ini, engkau merasa hatimu bimbang, pikiranmu kacau. Engkau merasa sepertinya hari ini saya tidak mau ke gereja lah, saya berdiam diri saja di rumah. Tetapi hari ini engkau datang ke gereja ini bukan karena kebetulan, tetapi karena ada Roh Kudus dalam kehidupanmu yang memampukan kau untuk datang ke gereja ini. Amin. Haleluya. Berikan suara untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah khawatir. Hari ini kau datang dengan masalah, sebentar kau pulang membawa berkat kemurahan dari Tuhan. Katakan dulu ke kiri kananmu, apakah engkau mau Tuhan tolong? Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau melihat firman Tuhan hari ini dari Amsal 11 ayat yang ke-29. Amsal pasal 11. Amsal pasal 11 ayat yang ke-29, kita baca firman Tuhan bersama-sama saudaraku. Amsal pasal 11 ayat 29, sudah dapat semua? Ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang masih buka Alkitab, silakan buka Alkitab. Jangan terburu-buru ya. Karena kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan, kita percaya bahwa firman Tuhan telah menjadi penentu kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, sudah dapat semua? Amin. Ibu-ibu yang bawa Alkitab, ibu-ibu, bapak-bapak, sudah dapat semua? Amin. Baik, kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 3, 2, 1. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh menjadi budak orang bijak. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Bapak Ibu Saudara, sekarang ini kita melihat rumah tangga Kristen juga banyak yang berantakan. Mengapa? Karena kita terlalu menyusahkan diri, Bapak Ibu Saudara. Itulah yang menjadi penyebab dan menjadi pemacu di mana kita tidak merasakan cinta kita mula-mula dulu waktu kita sedang bertemu pertama kali. Ya. Sekarang kalau lihat pasangan kita rasanya mual ada, sakit vertigo ada, rasa benci itu mendominasi kehidupan kita. Tetapi hari ini percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika kau ada dalam ruangan ini, bukan hanya untuk keluarga saja Tuhan mau ubah, tetapi kita yang masih muda-mudi percaya ketika engkau menerima firman Tuhan ini, engkau harus berani katakan, yes, ini firman Tuhan untuk saya. Amin. Mudah-mudi. Amin. Mudah-mudi. Amin. Mudah-mudi. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Percaya. Ya. Tema kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat tema kita hari ini. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Membangun rumah tangga dengan kasih Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorak untuk Tuhan. Membangun rumah tangga dengan kasih Yesus. Kalau saudara-saudara yang belum menikah, membangun kehidupan dengan kasih Yesus.
Artinya apa, saudara? Kita tidak bisa hidup sendiri. Yang muda-mudi, engkau walaupun masih muda, engkau tidak bisa hidup sendiri. Engkau perlu orang tua. Engkau perlu sahabatmu. Engkau perlu Pak Tony sebagai orang tua di gereja. Engkau perlu gembalamu sebagai orang tua di gereja. Itu apa? Aku sharing. Jangan engkau menyusahkan diri. Engkau tersiksa yang muda-mudi, tiap hari pulang ke rumah taruh tanganmu di jidatmu. Engkau makan tiap hari Indomie sama nasi saja. Bahaya, saudara, cacingan nanti. Ya. Tetapi ketika engkau sedang dalam masalah, engkau tidak menaruh tanganmu di jidat. Engkau segera mencari Yesus yang nomor satu. Amin. Yang muda-mudi katakan amin. Amin. Yang kedua, engkau cari jawaban yang kedua, sharing dengan kita. Apa gunanya ibadah youth community kita? Ketika kita masuk dalam community kita, kita mulai bercerita. Ini Bapak Ibu pembina, ini masalahku, ini pergumulanku, ini persoalanku. Disitulah kita akan melihat bagaimana doa itu mengubah segala sesuatu dalam kehidupanmu. Katakan amin. Bagaimana doa itu memberi engkau semangat, memberi engkau spirit, kekuatan untuk terus melangkah. Sebenarnya Yesus ada di depan sana menanti engkau yang muda-mudi dulu. Katakan amin. Kalau yang nanti yang berumah tangga kalian lagi. Ya. Kenapa firman Tuhan tema kita hari ini katakan membangun rumah tangga dengan kasih Yesus. Saudaraku yang kekasih, coba kita lihat firman Tuhan ini, kita baca bersama-sama 3, 2, 1, 1, 2, 3. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya, ia menangkap angin. Saudara, engkau terlalu menyusahkan dirimu. Persoalan kecil engkau besar-besarkan. Kalau engkau ternak ayam, enggak apa, kecil engkau kasih besar, saudara. Engkau potong bisa undang saudaramu makan. Tetapi kalau masalah engkau besar-besarkan, sudahlah, saudara. Inggris katakan apa? Engkau sahabatku, engkau saudara. Terus aja buat perkara itu. Terus aja susahkan dirimu. Agar aku semakin megah di dalam engkau. Habis, saudara. Ya, hamba Tuhan datang berdoa untuk engkau, doa sebentar aja. Engkau baik suami istri, hamba Tuhan keluar dari pintu rumahmu, masuk ke dalam kendaraannya, masuk ke dalam mobilnya pulang. Sudah. Engkau sudah tidak baikan lagi. Saudaraku yang berkasih hari ini, membangun rumah tangga dengan kasih Kristus itu, saudaraku, artinya apa? Tidak ada dusta di antara engkau dan suami. Di antara engkau dan istrimu tidak ada dusta di antara itu, saudara. Katakan sejujurnya, cinta katakan cinta, suka katakan suka. Jangan ada dusta. Meskipun iblis menggaru-garu engkau, terus bertahan di dalam kesesatan. Sebab kemenangan demi kemenangan akan terjadi dalam kehidupan berumah tangga, memberikan sorak-sorai. Kalau engkau sedikit-sedikit aja digoda, sedikit-sedikit aja engkau diganggu dengan persoalan, engkau hilang arah tujuan, saudara. Sepertinya di dunia ini tidak ada Tuhanmu. Tuhan itu siapa? Yesus Kristus, saudara. Sebagai kepala dalam kehidupanmu, dalam rumah tangga. Jadi saya aja, saudara, kalau saya ada masalah, saya juga berdoa kepada siapa? Yesus. Sebab dia Raja. Kalau dia Rajaku, katakan sudah saya, kalau dia Rajaku. 3, 2, 1, kalau dia Rajaku, maka dia akan menyelesaikan masalahku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Begitu cara kita membangun rumah tangga dengan kasih Kristus itu, saudaraku, perlu proses. Makanya saya katakan, jangan menyusahkan dirimu. Ya, kalau masalahnya kecil, jangan kasih dia besar, saudara. Cepat selesaikan, ya. Tapi saya agak ngeri memang sekarang ini. Saya suami, ya, saudara, imam saya. Tapi saya melihat, menurut saya, kalau saya kasih survei, sepertinya 90% istri mendominasi rumah tangga. Tapi kalau istri pintar nyimpan uang, nggak apa-apa sih, bagus. Ya. Hati-hati ya yang muda-mudi. Kalau mulai gua baru pacaran sudah ngatur-ngatur dia ke hal yang tidak baik, putuskan dia.
putuskan dia. Ya. Apalagi yang pakai anting-anting ini, kayak apa, seperti proces itu. Ya ingat ya, cewek-cewek, kalau pacarmu, apalagi engkau baru kenal dia di Facebook, saudara, itu jerawat batunya penuh, tapi kalau di Facebook hilang jerawat batunya. Lebih mulus dari apa? Lebih mulus dari itu apa? Pokoknya lebih mulus lah pokoknya kalau di dalam Facebook ini, hati-hati saudara. Sekali engkau lihat dia tidak sesuai dengan harapan, oh my God, apa yang terjadi saudara? Pesan saya sebagai gembalamu yang mudah-mudahan jangan cari kantongnya. Yang penting dia baik, dia tanggung jawab. Tapi jangan juga orang kalau lagi jatuh cinta itu gila saudara. Ya, gila. Saya dulu pernah jatuh cinta dengan ibu gembala. Jangankan untuk menyeberang, berenang pun mau saudara. Karena hati ini. Orang kalau sedang jatuh cinta itu saudara, saudara sekali-sekali saudara tes. Kalau pacarmu ke rumah, kau bikinkan dia kopi, jangan kasih gula. Dia minum kopi itu, kau tanya dia lagi, gimana ya? Gimana bed? Gimana ya? Bahasa kerennya lagi lah kita buat. Hari, gimana hari? Enak, kopimu nomor 1 di Batam nggak ada. Terbaik kopimu nomor 1. Sekali masuk dia numpang kencing di WC-mu saudara, dia muntah-muntah. Kenapa? Dari kecil minum obat yang agak-agak manis saja dia nggak bisa. Biasa anak mami kan. Setelah dia minum kopimu yang pahit itu, dia katakan di depanmu, mantap ayam beb. Dia masuk ke toiletmu, dia buangkan di situ semua. Dia curhatlah di lubang WC itu saudara. Beginilah nasibnya kalau sedang jatuh cinta. Ngeri. Mengapa saya sudah lewati? Apalagi Pak Agung dengan Ibu Saringan. Senior saya jauh, Pak Tony dan Ibu Nurani. Senior saya jauh. Apa mertua saya lagi di belakang? Ada Pak Raymondus, ada Pak Jack, ada Ibu Kristi. Keren. Ya. Semuanya senior-senior saudara. Kita perlu proses saudara. Hari ini jangan pernah takut saudara. Hadapi kenyataan itu. Kata kenyataan itu engkau yang membuat. Engkau membesar-besarkan masalah. Engkau membesar-besarkan persoalan. Sehingga cintamu yang mula-mula kepada pasanganmu itu menjadi dingin. Main tipu-tipu pula. Udah makan yang karena sakit hati? Belum katanya. Pergilah suaminya bodoh-bodoh kan. Pergilah. Saya istri kan. Coba tanya. Ibu nggak datang juga ya. Bu, Yusmita tanya lupa apa Pak Raymond saya nggak sama saya, coba tanya. Pak apa Bu Nur yang sebenarnya tanya lupa Tony saya nggak sama Mami Bi. Kalau sempat di pulang rumah Pak Tony udah makan Bi? Belum. Oh langsung itu nggak pakai helm apa? Polisi jadi sahabat, nggak ada tilang, langsung beli makanan dulu. Pulang rumah sampai besok lagi makan. Mengapa? Hati ini digores oleh siler karena kita membesar-besarkan masalah. Jadi hari ini saudaraku, membangun rumah tangga dengan kasih Kristus itu perlu pengorbanan. Amin saudara? Amin. Perlu pengorbanan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, kenapa saya ngomong begini pulang keluarga di gereja kita? Jadi saya akan puji-puji istri saya. Memang betul, apa yang saya katakan ini terjadi dalam kehidupan saya. Jadi bukan omong kosong, bukan ada dusta di antara kita. Kalau cinta katakan cinta, kalau sayang katakan sayang. Coba yang pasangan katakan dulu I love you. Katakan dulu Pak sama istri Bapak. Katakan dulu. Ya, jangan yang pacaran jangan ya. Yang pacaran jangan ya. Katakan dulu Pak Tony, kalau nggak kita nggak lanjutkan ini.
Haleluya. Berikan dulu tepuk tangan untuk Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita mau melihat ada dua hal penting hari ini. Itu cepat-cepatlah kalian cari pasangan saya berkati. Ada dua hal penting hari ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Jangan egois dan jangan bodoh. Yang kedua, bijak dan penuh kasih Kristus. Saudaraku yang kekasih, kita mau melihat kenapa kita tidak boleh egois dan bodoh. Coba kita baca firman Tuhan ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 3, 2, 1. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Amsal 14 ayat 29. Saudara, kalau engkau cepat marah, cepat tensi, cepat darah tinggi, hati-hati saudara. Sekarang ini yang membuat engkau stroke, membuat engkau tidak bisa memandang mata pacarmu atau istrimu atau suamimu, melihat matanya yang penuh dengan cinta, itu banyak hal saudara. Karena kau pusing, kau stres, gara-gara apa? Mau bayar cicilan. Kalau nggak ada duit, saudara, maaf ya para pemirsa, ya. Sorry, kita bukan mau khotbah tentang duit, tetapi kenyataannya. Kalau nggak ada duit, semua penyakit datang, saudara. Ya, Tuhan ya, betul ya, ya. Kalau nggak ada duit, cinta pun terancam, saudara. Ya. Gimana coba kalau pacarmu ajak, bang, jempollah bang, kita di Indomaret depan. Sakit perut aku katanya. Padahal nggak ada duit. Sakit perut aku katanya. Besok ajak lagi dia pacar sakit perut, tahu pacarnya bilang, ngeri kali sakit perutmu ini. 24 jam sakit perut terus kau. Nggak mati aja kamu sekali. Besok mau ajak dia pergi makan bakso. Apa katanya? Sakit kepala katanya. Ngeri saudara. Kalau uang nggak ada, macam-macam penyakit. Batuk, pilek, demam tinggi, corona, semua lengkap. Mengapa uang ini akar dari segala kejahatan, saudara? Jadi kalau engkau suami istri tidak punya uang, jangan bertengkar, saudara. Amin, Bapak Ibu. Amin. Berdoa, minta Tuhan buat engkau bertobat, saudara. Kenapa engkau harus Tuhan buat engkau bertobat? Kadang-kadang matamu telanjang, bukan lihat laki-laki. Ya. Apalagi sekarang ini sambil buang air besar pesan barang online, saudara. Sudahlah miskin susah, barang online paket, sebentar paket. Waduh Tuhan Yesus. Hati-hati saudara. Firman Tuhan katakan apa? Tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan, itulah orang yang marah itu, saudara. Firman Tuhan katakan bodoh, saudara. Jadi kalau bapak-bapak suka marah, ya bertobat, rendah hati lah. Istri saya selalu nasihati saya. Tapi ini sedikit mau marah. Oh ya, saya pikir juga, apa gunanya saya marah? Cepat tua, ya. Tidak bergairah, lemah, letih, lesu. Tidak ada uang, kami berdoa saja. Mengapa? Yesus mau mengerti apa yang sedang kau alami. Berikan tepuk tangan. Yesus mau mengerti, apalagi sampai bohong suami istri. Ya. Saya sekarang ini terus terang saudara, semenjak saya bertobat, kalau saya bohong dengan istri saya, sepertinya saya sedang menghadap Tuhan. Hal yang kecil-kecil pun saya beritahu dengan istri saya. Itulah gunanya, antara kita punya komunikasi, punya waktu, ya kata orang kita bukan curhat duduknya di Starbucks. Kalau Pak Todi ya kan dulu waktu masih muda, ya kan, umurnya ini dibawa ke Starbucks, dibawa ke Parewang Siput, dibawa ke Love Siput, itu yang keren, saudara. Cintanya dalam, saudara. Cuman saya memang nggak bisa ukur, Roh Kudus yang bisa ukur cintanya. Ya Pak Agwan ya, sayang sama Ibu Sarina kan? Ya Iwan ya, sayang sama Iwan kan? Oh luar biasa. Ya. Saudaraku jangan egois. Ya, bahaya kalau enggak egois. Nanti kita akan sampai kepada firman Tuhan. Mengapa saya katakan jangan egois?
egois. Katakan dulu di kananmu, jangan egois ya. Katakan sekali lagi, bertobat. Berikan buat tepuk tangan dulu. GKSI Glory to Glorious. Lihat ibu, berikan dulu suasana. Saudaraku, hari ini firman Tuhan katakan, jangan egois, jangan marah, jangan simpan kebodohan. Saudara, saya mau bertanya dengan kita semua. Kalau engkau yang muda-mudi, engkau tidak ada masalah dengan diri kamu, bahagia nggak? Bahagia. Muda-mudi, Daniel, bahagia nggak kau Daniel? Bahagia. Kau jangan kayak perempuan suaramu nih. Bahagia nggak kamu? Bahagia. Sudah kayak tentara ya sekarang. Suami istri, ibu-ibu bolehlah, yang janda-janda juga tak apa, yang duga-duga juga. Kalau engkau tidak ada masalah dengan suamimu, dengan anakmu, bagaimana perasaanmu? Senang nggak? Bapak-bapak, ibu-ibu, janda-janda, kalau engkau tidak ada masalah dengan suami atau istrimu, berbahagia nggak? Ketika engkau dalam keadaan berbahagia, disitulah Tuhan menyiapkan segala sesuatu yang terbaik menjadi sangat baik dan luar biasa. Mereka tepuk tangan. Jangan bohong-bohong ya suami istri. Apalagi gara-gara nggak ada uang kita kelahi. Aduh, mana imanmu? Tuhan tidak akan membiarkan kau jatuh tergeletak. Yang penting hari ini kau mau bertobat. Yang penting hari ini kau mau bertobat. Tuhan tidak akan membiarkan engkau tergeletak. Tuhan tidak akan membiarkan rumah tanggamu tergeletak. Tuhan tidak akan membiarkan masa mudamu tergeletak. Hari ini ada Yesus yang mau menolong saudara. Bukan saya ya, ada Yesus yang mau menolong saudara. Coba kita melihat saudaraku. Yang kedua, kita melihat bagian yang kedua, 3, 2, 1. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 7. Maaf, Roma 12 ayat 17. Saya baca untuk kita sekali lagi. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jangan kita dendam dengan pasangan kita karena ada sesuatu yang dia lakukan itu tidak baik. Saudara, engkau mau berpisah, engkau mau meninggalkan pasanganmu gara-gara engkau sakit hati, engkau dendam, engkau merasa begitu, begini, segala macam. Akhirnya engkau hidup sendiri, engkau sibuk sendiri, susah sendiri, engkau tidak memberi kesempatan kepada pasanganmu. Itu berbahaya, saudara. Engkau sahabat dengan Tuhan Yesus berarti engkau menghakimi pasanganmu. Tetapi ingat saudaraku, pasangan yang seperti apa? Kalau dia belum bertobat, ya memang kita harus berhenti, saudara. Bawa dulu dia bertobat, dibimbing dan dibaptis dulu. Ya. Jadi saya tidak mengatakan, oh Pak, begitu jangan. Ya. Kita harus melihat bahwa pasangan yang seimbang yang Tuhan mau. Amin, saudara. Yang muda-mudi ini saya ngeri ini, saudara. Ya, yang muda-mudi. Ya, apalagi yang pemudi-pemudi ini. Ingat, kalian itu pemudi-pemudi di gereja. Jangan mau kalian ditipu-tipu sama cowok-cowok itu hidung belang itu koyak darat semua. Jangan mau. Ya, nanti kalau kalian cewek ada yang mau sama kalian, kenalkan ke Pak Tony biar lihat Pak Tony takut. Harus begitu, saudara. Firman Tuhan katakan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, sudah jelas, saudara. Kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Suami istri jangan dendamlah. Baik. Jangan dendam. Ya. Kalau kau diomelin terus diam aja. Tidak berdoa aja. Mengalah aja. Nanti waktunya Tuhan akan mengubah segala sesuatu itu baik. Apalagi kau yang sudah berkati di gereja. Firman Tuhan katakan, ya, kita orang percaya ini, pelayan-pelayan Tuhan ini jangan kita macam-macam, saudara. Ya, kecuali engkau sudah dipisahkan oleh maut, mau menikah lagi boleh. Tapi jangan engkau nanti lihat kiri kananmu, sudah Pak,
Apa layan saya lupa mau dipimpin, mau apa? Mau menikah lagi. Bukan di sini gerejanya saudara. Ya, nggak tahu tempat lain lah. Di alam yang berbeda. Saudara itu kita melihat lagi bagian yang kedua. Kita lihat dulu bagian yang kedua, saudara. Di bagian yang kedua di sini apa katanya? Bijak dan penuh kasih Kristus. 3, 2, 1. Bijak dan penuh kasih Kristus. Kita melihat saudaraku bijak dan penuh kasih Kristus itu seperti apa? Kita lihat saudara ya. 3, 2, 1. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan hal yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. 1 Korintus 13 ayat 4. Itulah yang tadi saya katakan kepada kita semua, jangan egois. Jangan mudah kau marah, karena marah itu adalah kebodohan. Firman Tuhan katakan dari Amsal tadi, kita baca pertama bersama-sama saudara. Firman Tuhan katakan apa? 3, 2, 1. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Kalau engkau bodoh, engkau marah saudara, engkau egois, engkau jadi budaknya iblis. Mau saudara jadi budaknya iblis? Nggak mau saudara. Ya, jadi kalau hari ini saudara mau menjadi anak raja di atas skala raja, maka saudara harus praktikkan. Hari ini saudara harus berani katakan, kasih itu sabar dalam kehidupan. Kasih itu murah hati. Kalau dia sabar, ya saudara. Kalau pasanganmu, kalau sahabatmu, saudaramu bikin salah, ya udahlah. Kita doakan aja. Yang lambat-lambat, yang lemas-lemas, yang cowok lemas-lemas kayak perempuan ke gereja lama-lama, ya doakan saja. Ya, yang datang ke gereja bertele-tele, kita mau pesan Grab, harus tunggu-tunggu lagi. Kadang-kadang tukang Grab pun emosi lihat kita. Tobat hari ini. Nomor satu kan Tuhan dalam kehidupan. Katakan kiri kananmu, nomor satu kan Tuhan dalam kehidupan. Kalau engkau menomor satukan Tuhan dalam kehidupanmu, saudara, percaya. Tuhan juga menomor satukan engkau dalam rencana Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk ya Pak ya, Pak Mulus ya, di depan datang beribadah lagi. Walaupun mungkin motor Bapak dalam masalah, datang aja Pak. Ya karena Bapak perlu Yesus, amin. Kalau saya ulangi sekali lagi. Kalau engkau menomor satukan Tuhan, maka Tuhan juga mau mengutamakan engkau dalam kehidupan. Saudara, rencana Tuhan itu bukan untuk yang lain, untuk kita juga. Amin. Untuk kita juga. Jadi kalau orang lain berbahagia, masa sih kita tidak bisa berbahagia? Kalau orang lain punya masa muda, indah pada waktunya, kata pengkhotbah 3 ayat ke-11, masa sih kita tidak memiliki masa indah itu? Pasti kita miliki, saudara. Pasti kita miliki. Hari ini percaya, saudara. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, amin. Jangan pernah engkau takut. Jangan pernah engkau ragu. Hari ini kalau 3 hal penting dan 2 hal penting tadi, saudaraku. Yang pertama, jangan engkau menyimpan keegoisan itu dalam kehidupan pribadimu yang muda-mudi dan dalam kehidupan rumah tanggamu. Kemudian engkau menjadi bijak dan penuh kasih Kristus. Kata percaya. Hari ini Tuhan Yesus punya rencana dan Dia mau menolong saudara. Amin. Demikian firman Tuhan. Jose, mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Dalam sikap berdoa, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara, angkat tangan kananmu. Ikut saya berdoa. Tuhan Yesus, hari ini saya mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup saya. Tuhan Yesus, ampuni saya Tuhan. Layakkan saya menerima pertolongan Tuhan dalam kehidupanku, dalam rumah tanggaku bagi yang berkeluarga. Tuhan Yesus, hari ini saya percaya hanya Tuhan Yesus
yang mampu mengubah kutuk menjadi berkat, masalah menjadi kebahagiaan. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur hari ini Roh Kudus tinggallah dalam hidupku, menguasai hidupku, memberkati hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Saudaraku, terus angkat tanganmu, terus kita angkat pujian. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya Bapa, Kau sungguh baik. Haleluya Tuhan Yesus. Oh haleluya, kami bersyukur kasih setiamu Tuhan. Masalah yang kita hadapi semuanya akan berlalu. Tiada janji-Mu Tuhan yang tak akan pernah berubah. Hanya Tuhan, Tuhan, mujizat tak terjadi. Tegaklah tanganmu, tutuplah langkahku, berkatilah hidupku. Ku serahkan padamu, tegaklah tanganmu, tutuplah langkahku, berkatilah hidupku. Ku serahkan padamu. Mari kita bangkit pujian dari awal, Bapak Ibu Saudara. Terus fokus pada ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Masalah yang kita hadapi semuanya akan berlalu. Tiada abadi, hanya janji-Mu Tuhan yang tak akan pernah Amin ya Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. mujizat yang terjadi. Bersama-sama. Peganglah tanganku, tutuplah langkahku, berkatilah hidupku. Ku serahkan padamu, peganglah tanganku, tutuplah langkahku, berkatilah hidupku. Ku serahkan padamu. Peganglah tanganku, tutuplah langkahku, berkatilah hidupku. Bapak Ibu Saudara, Ku serahkan bagi Bapak Ibu Saudara yang mau dibawakan silakan maju. tanganku, tutuplah langkahku, berkatilah hidupku. Ku serahkan padamu, peganglah tanganku, tutuplah langkahku, berkatilah hidupku. Ku serahkan padamu. Bagi Bapak Ibu yang mau didoakan jangan malu. Ayo, saya berdoa Bapak Ibu Saudara. Tutuplah langkahku, berkatilah hidupku. Ku serahkan padamu. Kebahagiaan dialami, masalah yang kita hadapi semuanya akan berlalu. Tiada abadi, hanya janji-Mu Tuhan yang tak akan pernah berubah. Hanya kuasa-Mu Tuhan, mujizat yang terjadi. Peganglah tanganku,
berkatilah hidupku, ku serahkan padamu, tegaklah tanganku, tutuplah langkahku, berkatilah hidupku, ku serahkan padamu, tegaklah tanganku, tutuplah langkahku, berkatilah hidupku, ku serahkan padamu, peganglah tanganku, tutuplah langkahku, berkatilah hidupku, ku serahkan padamu. Berbagai dialami masalah yang kita hadapi, semuanya akan berlalu. Tiada yang janjimu berubah, yang tak akan pernah berubah. Hanya kuasa-Mu Tuhan, mukjizat akan terjadi. Peganglah tanganku, tutuplah langkahku, berkatilah hidupku, ku serahkan padamu, peganglah tanganku, tutuplah langkahku, berkatilah hidupku, ku serahkan padamu, peganglah tanganku, tutuplah langkahku, berkatilah hidupku, ku serahkan padamu, peganglah tanganku, tutuplah langkahku, berkatilah hidupku, ku serahkan padamu. Kebahagiaan dialami, masalah yang kita hadapi, semuanya akan berlalu. Tiada janji-Mu berubah, yang tak akan pernah berubah. Hanya kuasa-Mu Tuhan, mukjizat akan terjadi. Peganglah tanganku, tutuplah langkahku, berkatilah hidupku, ku serahkan padamu, peganglah tanganku, tutuplah langkahku, berkatilah hidupku, ku serahkan padamu, peganglah tanganku, tutuplah langkahku, berkatilah hidupku, ku serahkan padamu, peganglah tanganku, tutuplah langkahku, berkatilah hidupku, ku serahkan padamu. Berbahaya dialami, masalah yang kita hadapi, semuanya akan berlalu. Tiada janji-Mu Tuhan, yang tak akan pernah berubah. Hanya kuasa-Mu Tuhan, mukjizat akan terjadi. Peganglah tanganku, tutuplah langkahku,
hidupku, ku serahkan padamu. Dekatlah tanganmu, tuntutlah langkahku, berkatilah hidupku, ku serahkan padamu. Peganglah tanganku, tuntutlah langkahku, hidupku, ku serahkan padamu. Jangan dihadapi masalah yang kita hadapi, semuanya akan berlalu. Akan bersambut mujizat yang terjadi.
Jangan apa, jangan lihat ya. Haleluya. Terus. Haleluya, mari kita akan menjadi dari awal. Jangan kita Bahagia Jangan dulu. masalah yang kita hadapi Yuk, Pak Gede. semuanya akan berlalu. Tiada hanya janji-Mu Tuhan yang tak akan pernah berubah. Hanya kuasa-Mu Tuhan, mujizat akan terjadi. Berkatlah tanganku, tuntunlah langkahku, berkatilah hidupku, ku serahkan padamu. Peganglah tanganku, tuntunlah langkahku, berkatilah hidupku, ku serahkan padamu. Peganglah tanganku, tuntunlah langkahku,
memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saya mengucapkan kembali seperti kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Tuhan. Baik, kita berdoa untuk persembahan kita. Bapak di surga, terima kasih Bapak pada sore ini untuk kembali mengampuni yang sudah ini Bapak. Untuk memuji nama dan menerima anugerah semua Bapak. Bapak kami ingin mengembalikan terbaik dari kami. Terima Bapak. Limpahkanlah kami kembali dengan segala berkat untuk kami dan seluruh jemaat-jemaat kami yang ada di dalam. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian kita dengan satu hati. Sesuai kehendakmu, dengan satu hati kami umat berminat bernafas sesuai kehendakmu. Baik, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Engkau. Kami sudah menerima firman Tuhan dalam kehidupan. Kami bersyukur Tuhan sementara yang mau berpisah dari tempat ini. Tuhan Kau bawa berkati kami, tiba kami di rumah masing-masing. Saudaraku yang kekasih, katakan terangmu di hadapan Tuhan, bahwa berkat firman Tuhan hari ini kembali dalam kehidupan nyata sehari-hari. Dan terus lakukan dan praktekkan firman Tuhan dalam kehidupan. Apa yang sedang kau doakan, apa yang sedang kau nantikan, apa yang sedang kau imani percaya hari ini. Engkau, Yesus sanggup memberkati engkau dan menggenapi setiap keinginanmu sesuai dengan iman. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya yang penuh dengan kemuliaan dan memberi engkau shalom damai sejahtera dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Tuhan, terima kasih. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga